Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junaidi Manungga dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Saat ini saya akan berbagi informasi tentang senyawa Phyphopita atau alga coklat. Senyawa Phyphopita atau alga coklat adalah protista mirip tumbuhan yang memiliki talus bersel banyak sehingga dapat dilihat secara makroskopis atau secara kasat mata. Phyphopita atau alga coklat memiliki ciri-ciri dia memiliki inti sel bersifat eukariotik serta multiseluler atau bersel banyak, berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi karena memiliki bagian menyerupai akar, batang, dan daun, serta memiliki gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung. Di sini dia memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, serta xanthofil fukosantin yang dominan, serta bersifat autotrof. Cadangan makanan yang disimpan berupa laminarin, dan pada dinding sel dan ruang inti sel terdapat alginat. Terdapat 4 jenis alga coklat. Yang pertama, laminaria. Dia memiliki batang, daunnya berbentuk lembaran, mengandung yodium dan asam alginat. Yang kedua, makrokistis, menghasilkan yodium dan asam alginat yang berfungsi sebagai bahan industri. Yang ketiga, sargassum, di mana daunnya berbentuk lembaran, di antara batang dan tangkainya terdapat gelembung udara. Dan keempat, fucus, berbentuk daun berupa lembaran dan pada bagian tepi daun terdapat gelembung. Baiklah, kita akan membahas tentang senyawa bioaktif Phyphopita dan aplikasinya dalam bidang farmasi, di mana terdapat alginat, fukoidan, dan fukosantin. Baiklah, kita akan membahasnya bersama-sama. Pertama, senyawa alginat. Alginat adalah salah satu kelompok polisakarida yang komponen utamanya adalah getah ganggang coklat yang ada di dalam dinding sel. Alginat sendiri yang larut dalam air membentuk gel pada larutan asam karena adanya ion kalsium atau kation logam polivalen lainnya. Serta alginat digunakan untuk menstabilkan campuran, dispersi, dan emulsi yang berkaitan dengan sifatnya yang sebagai pembentuk gel dan meningkatkan viskositas. Alginat adalah polimer linear organik polisakarida yang terdiri dari monomer alfa L asam gluronat G dan beta D asam manoronat, atau dapat berupa kombinasi dari kedua monomer tersebut. Mekanisme kerja alginat. Alginat adalah senyawa yang banyak digunakan sebagai sitoprotektor, bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung di lambung dan menghalangi asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga gejala penyakit asam lambung dapat mereda. Kelebihan lain dari alginat adalah kemampuannya dalam menghilangkan kantung-kantung asam lambung yang dapat muncul setelah makan pada pasien dengan gejala refluks lambung. Ini merupakan contoh sediaan paten alginat yang beredar pada saat ini, yaitu Gaviscon Dual Action, di mana ia adalah suspensi cairan oral atau tablet yang termasuk dalam kelompok farmakoterapi yang digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan penyakit gastroesophageal reflux. Ini merupakan salah satu contoh juga alginat yang beredar pada saat ini, yaitu Cutimed alginat. Dia adalah alat kesehatan yang dapat digunakan untuk mengatasi luka dengan jumlah eksudat sedang sampai parah, ulkus diabetik, arterial atau venous, luka bakar. Dia dapat menyerap eksudat sampai 20 kali beratnya. Kegunaan lain dari alginat sebagai bahan tambahan yaitu pengemus dan penstabil pada pembuatan es krim, pensuspensi pada susu coklat, dan pengatur viskositas pada yogurt, serta bahan pembuatan pil, tablet, dan salep. Kita masuk dalam senyawa yang kedua, yaitu fukoidan. Fukoidan ini adalah bahan utama di dalam rumput laut coklat yang pertama kali diusulasi pada tahun 1913
oleh Profesor Kilin dari Universitas Uppsala di Swedia. Fucoidan adalah polisakarida yang mengandung persentase besar L-fukose dan kelompok ester sulfat. Fucoidan sendiri hanya dapat ditemukan dalam rumput laut coklat seperti kombu, yaitu Laminaria japonica, Wakame mekabu, Undaria pinnatifida, dan fucoidan sangat melimpah di Mosoku, yaitu Calodicifon okamurannus. Kita dapat lihat ini merupakan struktur kimia dari fucoidan tersebut. Aktivitas biologis fucoidan menurut beberapa penelitian dapat digunakan sebagai antikoagulan, antitrombotik, antioksidan, antifungal, serta mengurangi lemak dalam darah, dan juga dapat digunakan sebagai antivirus, dan juga digunakan sebagai anti kanker dan imunomodulatori, serta digunakan juga sebagai antiinflamasi dan perlindungan terhadap pencernaan. Menurut Muhammad F. Mahmudali et al., fucoidan dapat digunakan sebagai antivirus herpes simplex tipe 1, di mana mekanismenya menghambat replikasi virus dan menstimulasi pertahanan imun bawaan dan adaptif. Menurut Zhao et al., dapat digunakan sebagai antitrombotik, di mana mekanismenya menghambat spesifik pada agregasi trombosit. Dan menurut Agung Setiarasa 2019, dapat digunakan sebagai anti kanker, menghambat angiogenesis, menginduksi apoptosis, sebagai anti-proliferasi dan anti-metastasi, dan digunakan juga sebagai perlindungan pencernaan, di mana meningkatkan ketebalan mukosa lambung, membentuk efek sitoprotektif pada ulkus luka-luka lambung terhadap asam lambung dan pepsin, serta meningkatkan produksi faktor pertumbuhan untuk terapi ulkus lambung dan mencegah adesi dan kolon. Ini adalah sediaan paten fucoidan yang beredar pada saat ini. Ada sancoidan kapsul, di mana kegunaannya untuk membantu memelihara kesehatan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh pada penderita kanker. Ada juga mosuku kapsul. Dia berguna untuk menjaga kesehatan lambung dan saluran pencernaan. Dan juga ada fucoidan kapsul, di mana dia meningkatkan ketebalan lapisan lambung sehingga dapat melindungi luka pada dinding lambung atau tukak lambung dari asam lambung. Dan fucohelix kapsul digunakan untuk membantu memelihara kesehatan lambung. Ya, kita masuk dalam senyawa yang ketiga, fucosantin, di mana fucosantin ini merupakan salah satu jenis dari karotenoid yang memiliki rumus kimia C42H58O6 yang merupakan pigmen warna orange, di mana fucosantin merupakan jenis karotenoid utama yang membantu proses fotosintesis dan menyebabkan peptida berwarna coklat. Fucosantin sendiri pertama kali diisolasi pada tahun 1914 oleh Willstedt and Pate. Dapat kita lihat ini merupakan struktur kimia dari fucosantin tersebut. Aktivitas biologis dan mekanisme kerja menurut beberapa penelitian, fucosantin dapat digunakan sebagai anti-obesitas menurut Maria Alexandra Gamone et al. Tahun 2019, di mana fucosantin secara signifikan mengurangi konsentrasi trigliserida plasmatik dan hati, dan secara positif mempengaruhi enzim pengatur kolesterol seperti 3-hidroksi 3-metilglutaril, koenzim A, reduktase, dan asli koenzim A, serta mempengaruhi ekspresi gen terkait dengan metabolisme lipid. Menurut Tatsuya Sugawara et al., fucosantin dapat digunakan sebagai anti kanker, di mana fucosantin yang memiliki aktivitas anti-angiogenik menekan diferensiasi sel progenitor endotel menjadi sel endotel yang melibatkan pembentukan pembuluh darah baru. Dan menurut Hun Hanjung et al. 2012 dapat digunakan sebagai antidiabetes, di mana fucosantin menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap pembentukan AGE dan aktivitas HRAR dan RLAR. FDA telah mengakui penggunaan dari fucosantin sebagai suplemen makanan dan mengisi pemberitahuan NDI, di mana
fukosantin yang berasal dari Phaidodactylum trichonortum. Ini merupakan contoh dari fukosantin yang beredar, yaitu fukontin, di mana formulasi aksi ganda yang membakar lemak sekaligus memberikan perlindungan sel antioksidan. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan tentang senyawa pepita atau alga coklat. Kiranya informasi ini dapat berguna buat kita semua dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.